Shalom, selamat pagi semuanya. Mari sebelum kita mulai doa kita pada kali ini, mari kita angkat sebuah lagu pujian sungguh indah. Mari kita ucap syukur buat indahnya kasih Tuhan dan terus boleh kita rasakan dalam kehidupan setiap kita. Thank you Jesus. Kemanakah aku
Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus dan Allah Bapa yang ada di kerajaan surga, ya Tuhan, terima kasih banyak atas hari baru yang boleh kami terima di hari ini. Terima kasih pula atas nafas kehidupan yang masih boleh kami hirup hingga pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, bukalah hati, mata, dan juga pikiran kami, supaya kami dapat menerima dan juga menerapkan firman-Mu dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, mohon bimbingan-Mu, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi, perkenalkan, nama aku Valentin Marveleni Nirvananda dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ilmu Ekonomi 2019. Pada kesempatan kali ini, aku selaku perwakilan dari Divisi Eksternal beri kesempatan untuk menyampaikan sharing dan tema pemulihan yang diambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 yang bunyinya, "Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Bangkitlah menjadi teranglah. Sebenarnya apa sih maksudnya gitu loh. Kalimat itu tuh kayak terdengar seperti instruksi yang mengatakan bahwa sebagai orang Kristen kita tuh harus bisa bawa dampak positif di tengah situasi yang negatif. Contoh simpelnya itu kita ambil dari keadaan yang sekarang ini aja, yaitu pandemi COVID-19 yang pastinya berdampak besar banget buat segala aspek di kehidupan manusia, mulai dari kesehatan, ekonomi, pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, gak bisa dipungkiri kalau beberapa waktu tertentu tuh kita pasti ngerasa down gitu loh. Terus ngerasa terpuruk akibat apa yang terjadi. Beberapa dari kita juga mungkin ada yang ngerasa stres gitu. Tapi masalahnya kan gak mungkin kalau kita ada di situasi itu terus. Kita juga bisa dibilang dituntut gitu loh untuk bisa menemukan pemulihan, seenggaknya buat diri kita sendiri gitu. Nah, jadi aku mau cerita dulu nih sekilas. Kan keadaan ini tuh bisa dibilang cukup berat ya bagi kita semua, termasuk buat aku. Sebagai anak ekstrovert tuh beratnya itu adalah ketika kita tuh gak bisa ketemu dengan orang banyak, yang mana itu tuh adalah sumber energi gitu loh buat aku. Jadi aku tuh ngerasa kayak terpuruk, ngerasa gak ada semangat, ngerasa gak ada tenaga, dan lain sebagainya. Dan akhirnya aku minta pertolongan Tuhan gitu. Gimana caranya aku tuh bisa pulih, gimana caranya aku bisa keluar dari keadaan ini gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan buat cari kesibukan deh, dengan ikut banyak event, nerima banyak tawaran-tawaran gitu, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya aku tuh bisa mulai menyembuhkan diri aku pelan-pelan. Intinya tuh aku coba cari peluang dan ngebuka mata aku tentang apa sih yang bisa aku lakuin gitu, selain hanya berdiam diri dan meratapi keadaan. Tapi masalahnya kan gak setiap orang itu bisa nemuin self healing mereka gitu aja. Nah, untuk nemuin self healing atau pemulihan itu sebenarnya juga gak bisa kalau cuma ngandelin diri sendiri, karena kita kan cuma manusia yang terbatas dan punya banyak kesalahan juga. Jadi intinya tuh kita harus ngandelin Tuhan. Kita harus menyertakan Tuhan dalam setiap niat kita, dalam setiap usaha kita. Nah, seperti halnya yang ada di bacaan kita, yaitu Yesaya pasal 60. Jadi perikopnya tuh kan tentang kemuliaan Sion yang akan datang. Intinya Nabi Yesaya tuh bilang kalau kita tuh harus bangkit dan jadi terang, karena terangnya kita tuh udah datang, yaitu Tuhan. Nah, jadi di perikop itu tuh kurang lebihnya ngejelasin kalau kita tuh harus bisa buka mata gitu loh, tentang sebenarnya Tuhan tuh udah nyediain pemulihan buat diri kita, udah nyediain segala sesuatu yang baik buat kita. Tapi tinggal gimana kitanya aja mau ngelihat itu apa enggak. Kayak di situ kan di ayat yang kedua dibilang, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Terus juga di situ dibilang ada ayat 4a
itu dibilang, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Jadi kita tuh harus angkat muka, lihat ke sekeliling kita. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin untuk menemukan pemulihan itu sendiri, gitu loh. Jadi kayak apa ya, Tuhan tuh juga nunjukin di dalam perikop itu kalau apa sih namanya, dia tuh intinya tuh bisa ngasih pemulihan dan menjadi pemulihan itu sendiri di tengah segala keputusasaan. Tuhan juga ngejanjiin segala sesuatu yang indah di balik itu semua. Tuhan juga nunjukin gimana sebegitu besarnya dia sampai mampu memulihkan segala sesuatunya dan bahkan membuat sesuatunya jadi lebih baik. Tuhan juga ngegambarin sebagaimana terangnya dia untuk mencerahkan segala kegelapan, di mana dia tuh lebih terang dibandingkan bulan dan lebih terang dibandingkan matahari, dan bahkan terangnya tuh gak akan pernah redup gitu loh, dan akan selalu ada buat kita para umatnya. Tinggal gimana kitanya mau mencari dia sebagai self healing buat diri kita, sampai pada akhirnya kita juga bisa jadi pemulih bagi dunia gitu loh. Nah, mungkin kita pernah dengar lagu jadul dari almarhum Chrisye yang berjudul Lilin-lilin kecil. Ada sepenggal liriknya yang berbunyi seperti ini. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Nah, sebagai orang Kristen, sanggupkah kita untuk jadi lilin-lilin kecil itu dan memberi cahaya? Sanggupkah kita untuk bangkit jadi terang seperti yang dikehendaki Tuhan? Jawabannya harus sanggup dan pasti sanggup. Sebab ketika Tuhan berkehendak, ia nggak akan lepas tangan, melainkan akan terus jadi sumber terang bagi kita, agar nantinya kita juga dapat menyalurkan terang itu bagi sisi dunia yang gelap, dan sebagai anak-anaknya, kita juga dapat menjadi seberkas harapan bagi dunia. Gitu. Amin. Amin. Nah, sebentar lagi kita bakalan masuk ke sesi pray on air, yang mana pokok doanya itu yang pertama ada mengenai COVID-19, terus yang kedua itu ada untuk pelaksanaan PMBK, dan yang ketiga ada untuk kesehatan kita semua. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu ya Bapa, sebab kami masih bisa bertahan hingga pada saat ini untuk menghadapi segala macam hal yang ada ya Tuhan. Tuhan, kami juga mengucapkan terima kasih ya Tuhan, bahwa atas segala macam cobaan, atas segala macam kegelapan yang ada di depan kami, Engkau selalu memberikan penyelesaian, Engkau selalu memberikan terang bagi kami ya Bapa. Engkau juga selalu memberikan segala macam bentuk jalan keluar untuk pemulihan bagi diri kami ya Tuhan. Tuhan, di tengah pandemi COVID-19 yang melanda sekarang ya Tuhan, kami menyadari bahwa banyak sekali hal yang mungkin membuat kami terpuruk, yang membuat kami takut, yang membuat kami merasa tidak ada jalan ya Tuhan. Namun izinkan kami untuk percaya ya Tuhan, bahwa terang-Mu, bahwa Engkaulah nantinya akan memberi pemulihan dan juga jalan bagi kami untuk melewati ini semua. Ya Tuhan, semakin hari pasien positif COVID-19 semakin bertambah ya Tuhan. Izinkanlah kami untuk dapat tetap memenuhi dan juga mematuhi segala macam protokol kesehatan yang ada. Izinkanlah kami untuk tetap peduli akan lingkungan sekitar kami juga ya Tuhan. Dan juga izinkanlah kami untuk tetap percaya dan juga melihat secercah harapan di balik semakin bertambahnya pula orang-orang yang sembuh setiap harinya. Bentuk orang yang sembuh itulah ada yang menjadi pengharapan bagi kami ya Tuhan, yang menjadi harapan bagi kami, bahwa keajaiban-Mu, bahwa terang-Mu tetap ada untuk menyertai kami semua setiap harinya ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segala tenaga medis yang ada, baik dokter, perawat, dan lain sebagainya. Kuatkanlah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan untuk dapat terus merawat pasien-pasien, sehingga mereka dapat menjadi perantara tangan-Mu
bagi kesembuhan para pasien itu ya Tuhan. Dan juga kami percaya ya Bapa bahwa Engkau akan menguatkan mereka setiap harinya, dan Engkau akan memberikan mereka kemampuan melalui tangan-Mu untuk membawa kesembuhan bagi mereka dan membawa secerca harapan bagi kami semua ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, bagi dunia yang masih begitu kelam akibat pandemi ini, ya Tuhan, semakin harinya memang semakin terlihat secerca harapan bagi kami bahwa ini semua pasti akan segera usai, di mana kami juga berdoa ya Tuhan bagi para ahli yang sedang berusaha untuk menemukan vaksin dan juga obat dari COVID-19 itu sendiri. Berkatilah mereka ya Tuhan, bimbinglah mereka sehingga mereka dapat menemukan obat dan juga penawar yang nantinya dapat menjadi perantara tangan-Mu bagi kesembuhan dan juga pemulihan bagi seluruh dunia ini. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan menyambut adik-adik kami melalui acara PMBK. Tuhan, berkatilah segala persiapannya, berkatilah segala macam hal yang kami lakukan untuk menuju PMBK ya Tuhan. Sertailah segala macam usaha kami untuk menyukseskan acara ini ya Bapa. Izinkanlah rencana yang telah kami rencanakan dapat menjadi rencana-Mu pula ya Bapa, sehingga nantinya segala macam yang terlaksana itu akan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga Tuhan, kami berdoa bagi kesehatan setiap kami. Berikanlah kami kekebalan tubuh yang baik ya Tuhan, sehingga kami dapat menangkal segala macam virus yang ada, sehingga kami dapat terlindung dari segala macam penyakit yang ada ya Bapa. Izinkanlah kami untuk tetap sehat, sehingga kami juga dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasa. Dan juga ya Bapa, terlebih dahulu kami memohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ampunilah kami yang berdosa ini ya Tuhan, sehingga kami dapat layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, memuji dan mengucap